itu. Memang ya mungkin ada benarnya kata-kata daripada seperti John Hick bahwa kegagalan gereja menjelaskan ya Allah yang esa itu ya yang dinyatakan dalam Alkitab itu itulah yang menimbulkan banyak kontroversi tentang penjelasan-penjelasan itu. Jadi tapi berupa penjelasan-penjelasan itu. Jadi konsili pada waktu lampau gitu ketika dia menetapkan tentang hal-hal itu menganggap itu absolut begitu, mutlak. Padahal tidak sederhana itu memahaminya. Nah, itulah tugas gereja sebenarnya untuk mencoba kembali, ya, untuk mencoba kembali menjelaskannya, mungkin supaya dalam konteks saat ini. Tetapi ya tidak perlu memberikan label sesat kepada yang berbeda, sehingga ada dialog yang ada. Dan menurut saya juga apa namanya perjumpaan agama-agama, baik perjumpaan agama antar agama, perjumpaan antar denominasi agama, mesti harus perjumpaan-perjumpaan yang lebih terbuka. Dulu kan agama-agama itu kan terbatas dalam ruang dan waktu, dan mereka bisa bicara apa saja. Tapi ketika berada di ruang medsos ini dan menjadi ruang publik yang membuka semuanya, tidak ada lagi ruang-ruang private, di sini kita akan melihat. Jadi setelah saya melihat ya Handritan apa namanya berpandangan seperti itu ya silakan-silakan saja gitu. Untuk saya tidak ada masalah itu. Dan Handritan itu mungkin hanya tidak menyadari bahwa dia berubah itu biasa saja gitu. Jadi jangan pernah berpikir ada perubahan dogma itu biasa, kemudian yang berubah itu dianggap sesat. Ya nggak bisa begitu. Ya, jadi jangan cepat-cepat gitu. Karena perubahan nanti kan berubah lagi dia. Dan memang pengetahuan kita tentang Allah itu memang akan berkembang. Berkembang gitu. Ada perubahan-perubahan ya biasa saja. Ada kuantitas gitu, mempengaruhi ada kualitas. Tetapi kan itu konstruksi pengetahuan manusia kepada tentang Allah. Tetapi kalau sumbernya sama, ya nggak ada masalah. Tapi kan kita tidak bisa menjadi Allah yang tak terbatas. Kita tetap terbatas. Ya, setelah saya memahami ini, ya menurut saya sih, oneness silakan saja pegang-pegang gitu. Ya tidak perlu juga yang hal tertunggal menyatakan bidat dan saling bidat membidatkan, memberikan label bidat gitu. Ya, karena ini kegagalan gereja menjelaskannya. Dan kemudian juga ketika orang sekarang membaca Alkitab, ya mereka tidak mampu menjelaskan itu. Karena pemikir membaca Alkitab tentang Allah Tritunggal, tentang juga apa namanya kemanusiaan Kristus dan kealahan Kristus, itu kan adalah sejarah panjang pemikiran Kristen. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang ingin membaca Alkitab dan menafsirkan yang jelas, pasti dia sangat sulit. Dia netral, dia tidak bisa, tapi dia sudah dengar pandangan-pandangan lain yang beredar luas, dari campurlah sesuka dia, persepsi dia. Karena dia menggali tentu susah, karena menggali tentang ayat-ayat itu suatu pekerjaan yang berat sekali. Ya, saya tidak percayalah ya, ada apa orang bisa menggali seperti itu. Jadi bidang-bidang biblika yang sangat berat itu sulit didapat. Dalam sekolah-sekolah tinggi yang terbaik sekalipun, menurut saya sangat sedikit. Jadi sangat sedikit orang-orang Kristen, teolog-teolog Kristen yang punya pengamatan itu. Memang bidangnya kan beda-beda begitu kan tidak semua. Tapi yang disebut itu adalah kalau membaca Alkitab dengan menafsirkannya kan bidang biblika. Bidang biblika ini ya belajarnya sangat panjang. Dan menurut saya di konteks Indonesia ini jarang sekali ya yang mereka bahkan sebenarnya tidak kalau kita mau jujur sebenarnya doktor bidang biblika itu juga ya sangat langka begitu. Sangat langka dan kemudian tiba-tiba dia juga mengambil doktor biblika dengan profesornya. Ya, setahu saya profesor biblika dulu hanya satu orang begitu. Ya, satu atau dua orang lah gitu. Satu orang yang tahu saya satu orang. Ya, sempat karena mungkin sekarang sudah pada pensiun begitu. Nah, kemudian ada gelar-gelar doktor yang mengatakan biblika seperti YP misalnya. Ya lucu sekali begitu. Padahal dia tidak punya kemampuan itu. Apakah ya ini kesalahan pendidikan tinggi teologi. Kesalahan pendidikan tinggi teologi yang memang ya, menjadi tidak jelas ya. Karena pendidikan teologi kan membingung ya. Pada satu sisi mereka tetap pada teologi, tapi kemudian juga ada prodi-prodi yang lainnya. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Sedangkan pendidikan tinggi teologi belum siap untuk itu. Dan kemudian ya banyak juga pendeta-pendeta yang sekadar menyandang gelar pendidikan teologi. Belajarnya tidak serius, tapi dia mau pakai gelar gitu. Jadi banyak orang-orang apa namanya sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor-doktor teologi yang tamat dalam pendidikan tinggi teologi bicara tentang Alkitab sebenarnya tidak memadai. Secara khusus dalam hermeneutiknya. Ya, ini penelitian saya ya untuk sekolah-sekolah teologi. Secara khusus tidak memadai karena profesornya kebanyakan juga bukan profesor teologi, apalagi profesor biblika.
Ya itu sangat langka sekali. Jadi bagaimana bisa luarannya itu punya kemampuan biblika seperti itu? Nah itulah sebabnya kita harus yang untuk pendidikan tinggi teologi mesti prihatin ya. Nah saya juga tidak tahu bagaimana cara memberikan solusinya. Karena masing-masing gereja kan punya arah denominasi sendiri gitu. Nah, berbeda dengan Katolik yang punya arahnya satu, ya. Tapi juga ada kelemahannya dia tidak bisa progresif begitu. Tapi kemudian di kalangan Protestan itu sangat progresif gitu. Seperti ya itu tadi pendeta HTD yang progresif dia sebenarnya dia berubah. Dia sebenarnya Kristen progresif, nggak apa-apa. Ya, dia berubah. Tapi dia kemudian memakai yang dulu. Sebenarnya dia juga tidak bisa mengatakan yang dulu salah karena dia pakai juga itu begitu. Cuman ya mungkin dia dapat data baru dia merumuskan baru. Apalagi ketika dia balik ke belakang, yang dia katakan itu sesuatu yang sudah ada gitu. Bukan sesuatu yang baru, karena memang dia tidak mungkin menciptakan yang baru. Kenapa? Karena kemampuan teologinya sangat lemah. Tapi paling tidak bisa dihargai lah mungkin bahwa dia mungkin sudah bicara terbuka, ya cuma meskipun dia tidak paham tentang hermeneutik. Jadi menurut saya persoalan dari gereja-gereja yang kongregasional, secara khusus adalah persoalan hermeneutik. Dan mereka baca Alkitab dan mereka menafsirkan Alkitab. Dan mereka tidak paham faktor-faktor penafsiran Alkitab. Meskipun kalaupun mereka paham, itu sangat sederhana. Sebenarnya dia tidak boleh membangun sebuah doktrin yang kemudian menjadi dogma. Kenapa? Karena memang membangun doktrin menjadi dogma itu adalah konsili, sinode. Tapi persoalannya adalah gereja-gereja kongregasional itu bergantung pada satu pendeta. Nah ini persoalannya. Itulah sebabnya kita melihat dalam gereja-gereja kongregasional seperti itu. Saya tidak sedang memberikan